Hai, selamat datang di channel aku. Terima kasih sudah mengklik video ini. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas pelatihan dasar CPNS tahun 2023 BPSDM Sumatera Utara. Perkenalkan, saya Herna Rosiana Napitupulu sebagai ahli pertama pengelola pengadaan barang dan jasa di instansi sekretariat daerah bagian pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Pematang Siantar. Saya dari angkatan 10, kelompok 2 dan nomor absen 12. Di video kali ini saya akan menjelaskan core value ASN dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, FST, MKes. Selamat menyaksikan. Core value ASN berperan sebagai panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku. Core value ASN diimplementasikan dalam kata berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berakhlak yang pertama, berorientasi pelayanan, yang artinya komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua, akuntabel, yang berarti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Yang ketujuh, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang berorientasi pelayanan. Fungsi dan tugas ASN berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. ASN berfungsi sebagai yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, yang ketiga, perekat dan pemersatu. ASN atau aparatur sipil negara melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 3 kode etik atau panduan perilaku dalam berorientasi pelayanan, yaitu yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Konsep pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan artinya tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok yang rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, khususnya dalam konteks ASN, yaitu yang pertama, penyelenggara pelayanan publik, yaitu ASN atau birokrasi. Yang kedua, penerima layanan, yaitu masyarakat, stakeholder atau sektor privat. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Selanjutnya, siapa sih masyarakat? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut alasan rasional mengenai pentingnya pelayanan prima antara lain adalah yang pertama,
Kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan mendatang. Kepuasan pelanggan merupakan promosi yang terbaik. Kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. Kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Pelanggan makin kritis dalam memilih produk ataupun jasa. Pelanggan puas akan kembali. Pelanggan yang puas mudah memberikan preferensi. Strategi peningkatan pelayanan prima, kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang pertama, menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Yang kedua, melaksanakan survei kepuasan masyarakat minimal sekali dalam setahun. Yang ketiga, pengelolaan pengaduan masyarakat. Yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan. Yang kelima, pengembangan inovasi. Yang keenam, replikasi best practice. Yang ketujuh, perbaikan berkelanjutan. Ada beberapa prinsip pelayanan publik yang baik, yaitu yang pertama, partisipatif. Yang artinya, dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan, yang artinya menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Yang selanjutnya, responsif, artinya mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak diskriminatif, artinya tidak membedakan antar warga negara atas dasar perbedaan identitas warga negara seperti status sosial, pandangan politik, agama, baik itu juga profesi, jenis kelamin, difabel, dan sejenisnya. Mudah dan murah, memenuhi berbagai persyaratan dan membayar biaya untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Efisien dan efektif, penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, aksesibel, dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, baik itu dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan dapat dijangkau juga dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Akuntabel, yang artinya penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Berkeadilan, penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Saya telah menjelaskan tentang materi berorientasi pelayanan. Nah, bagaimana implementasi core value berorientasi pelayanan dalam kehidupan dunia kerja? Berikut saya akan menampilkan videonya. Selamat menyaksikan. Permisi, Bu. Bu, saya mau tanya dulu. Ya. Oh, kita duduk